Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2, subtema 2 dari tema 5. Di mana dalam pembelajaran kedua ini kita akan membahas 3 materi, di mana 3 materi ini dari masing-masing muatan pelajaran yang berbeda. Contoh saja materi yang pertama adalah aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Ya, materi ini terdapat pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, seperti yang terlihat dalam gambar yang kita saksikan ini ya, yang saya goyangkan kursornya atau mouse-nya. Kemudian materi yang kedua adalah membuat karangan non-fiksi. Nah, ini karangan non-fiksi, langkah-langkahnya terdapat pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah materinya properti dari daerah dan fungsinya. Nah, properti dari daerah dan fungsinya ini terdapat pada muatan pelajaran SBDP. Nah, 3 materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kita pada kali ini. Oleh karenanya, siapkan diri kita, cermati videonya agar kita langsung dapat memahami materi tersebut dengan mudahnya. Yuk sama-sama kita bahas materinya. Materi yang pertama adalah aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Materi ini terdapat pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Di mana materi ini adalah materi yang akan kita temui ketika memasuki pembelajaran kedua. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen, sampai ke pengurai di dalam tanah. Jadi inilah yang disebut dengan aliran energi. Jadi jangan salah ya, aliran energi, sekali lagi diulang nih. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, di mana dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen, sampai ke pengurai di dalam tanah. Di mana aliran energi ini adalah terdiri dari seperti yang terlihat tampak pada gambar ya, di mana dari sinar matahari kemudian berpindah ke produsen. Nah, produsen di sini adalah tanaman atau tumbuhan, kemudian pindah ke konsumen. Nah, dari produsen ke konsumen. Nah, di sini konsumennya adalah hewan ya. Hewan burung. Nah, burung dimakan oleh burung yang lebih besar lagi. Jadi inilah perpindahan aliran energi. Nah, burung kemudian pindah ke ular, ular ke pengurai, atau bisa juga ke yang lainnya. Dan ini adalah perpindahan energi yang bisa kita saksikan kalau diibaratkan dalam sebuah kehidupan makhluk hidup. Nah, nutrien atau hara adalah unsur senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Nah, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Nah, nutrien itu atau hara, jangan lupa ya di sini ya. Yang berpindah itu adalah nutrien atau hara, senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Nah, jadi jangan salah ya. Ada aliran energi, ada juga namanya nutrien atau siklus nutrien. Jadi jangan salah dalam memahami materi yang ini. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi kedua, membuat karangan non-fiksi. Nah, karangan non-fiksi itu berada pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, di mana terdapat pada kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, di mana materinya adalah membuat karangan non-fiksi. Nah, karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta. Nah, itu adalah karangan non-fiksi. Ide pokok menjadi dasar dalam pembuatan teks non-fiksi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menulis karangan non-fiksi itu ada 5. Ada 5 item, di mana 5 item ini tidak boleh kita lewatkan bersama ya.
Nah, yang pertama adalah menentukan topik yang akan kita kembangkan. Nah, yang pertama ya. Jadi hal-hal yang dilakukan untuk menulis karangan non-fiksi adalah yang pertama menentukan topik yang akan kita kembangkan. Setelah topiknya kita bisa kembangkan, kita tentukan topiknya, barulah kita membuat yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Nah, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya adalah langkah kedua setelah menentukan topik yang kita kembangkan. Kemudian setelah 1 dan 2 selesai, kita memasuki langkah yang ketiga, yaitu membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Nah, kalimat utama atau ide pokoknya kita kembangkan menjadi ide pokok. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi setelah menentukan topik yang akan dikembangkan, membuat daftar kosakata, kemudian membuat kalimat utama. Sedangkan yang keempat, yang selanjutnya adalah mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Jadi kita harus mencari nih pada poin keempat, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Nah, sumbernya bisa dari buku, bisa televisi, atau bisa dari yang lainnya, artikel atau artikel lainnya yang masih menyangkut sama dengan materi yang sedang kita bahas. Kemudian yang terakhir, pada poin yang kelima adalah dalam menulis karangan non-fiksi ya, untuk menulis karangan non-fiksi yang terakhir adalah menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Yang padu itu utuh maksudnya. Inilah 5 aturan yang harus kita perhatikan dalam menentukan atau dalam menulis atau membuat karangan non-fiksi. Jadi kalau kita mau membuat karangan non-fiksi, maka 5 hal ini harus kita tentukan. Diulangi, dari pertama menentukan topik, kemudian membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya, ketiga adalah membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok, yang keempat mencari informasi tambahan, dan yang terakhir yang kelima adalah menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan. 5 hal ini harus kita pahami sebelum membuat karangan non-fiksi. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Pada slide ini yang kita sedang saksikan adalah slide di mana tertera atau berisi tentang soal-soal latihan pada video pembelajaran kita pada kali ini, yaitu terdiri dari 4 soal. Nah, 4 soal ini terdiri dari 3 materi yang akan kita bahas. 2 materinya sudah kita bahas, sudah kita lewati, dan 1 lagi materi yang akan kita bahas. Oleh karena itu, usahakan dalam menjawab materi yang soal latihan ini, jawablah sesuai dengan kemampuan diri kamu sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Karena dengan mengembangkan diri sendiri, maka kita akan berkembang dengan hebatnya, dengan cepatnya. Kita lanjutkan dengan slide-nya. Pembelajaran yang kedua selanjutnya adalah materi yang terakhir, properti tarik daerah dan fungsinya. Nah, materi yang ketiga ini terdapat pada muatan pelajaran SBDP dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, di mana materinya seperti yang kita lihat bersama adalah properti tarik daerah dan fungsinya. Nah, properti sendiri seperti yang kita lihat nih di sini, ada kipas, ada topeng, ada selendang, dan ada piring, dan lain-lainnya, adalah berfungsi memberikan keindahan pada tarian. Jadi, semua properti yang kita gunakan pada dasarnya, yang pertama itu memberikan keindahan. Jadi, kalau nggak memberikan keindahan, maka properti yang akan kita gunakan tuh nggak bakal kita gunakan, melainkan untuk mendapatkan atau memberikan keindahan. Yang kedua, selain memberikan keindahan, properti ini juga, seperti yang dicontohkan pada slide ini, adalah untuk media menyampaikan makna tarian. Nah, sebagai media untuk menyampaikan makna tarian. Jadi kalau penarinya bawa piring, maka otomatis
namanya tari piring. Nah, kalau membawa selendang bisa macam-macam nih. Ada yang tari merak dan ada tari-tari yang lainnya. Begitu juga dengan kipas. Nah, kalau membawa kipas bisa jadi tari yang akan digunakan atau yang akan dipentaskan merupakan tari kipas. Nah, kalau tari topeng juga seperti itu. Jadi 4 properti yang sedang kita saksikan ini adalah fungsinya 2 tadi ya, memberikan keindahan dan sebagai media untuk menyampaikan makna tarian. Ini adalah properti tari daerah dan fungsinya yang sedang kita pelajari. Nah, berikut ini adalah macam-macam properti tari daerah dan fungsinya. Jadi kamu atau kita sedang menyaksikan propertinya ya. Di sini ada orang sedang memukul-mukul. Nah, kalau kita baca dari bacanya, properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Jadi kalau mukulnya alu, nah alu dan lesung dalam tari bendrong. Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Jadi ini tarian yang menggunakan alu dan lesung. Nah, lesungnya itu yang di bawah yang untuk memukul padi yang setelah panen dipukul-pukul pakai lesung dan alu. Demikianlah pembahasan materi pada tema 5 pembelajaran 2 subtema 1 yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kamu dari materi yang telah kita bahas bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.